Selamat siang Tribuners, senang sekali Saradita dapat kembali menemani Anda dalam live update Piala Presiden 2022. Kami telah menyiapkan informasi terkini turnamen pramusim. Kita jual live update Piala Presiden 2022 selengkapnya. Informasi pertama datang dari klub kebanggaan masyarakat Solo. Alexis Mesidoro menjalani debutnya dalam laga Piala Presiden 2022 antara Persis Solo versus Dewa United di Stadion Manahan pada Jumat lalu. Dia dimasukkan pelatih Persis Solo Jackson F. Tiago untuk menggantikan Arapenta Purba pada menit 46. Jackson mengapresiasi beberapa momen yang diciptakan Mesidoro sepanjang laga tersebut. Ia menilai Mesidoro bisa menjadi nomor 10 Persis Solo. Terlebih pemain asal Argentina itu bermain dengan cukup baik dan mobilitasnya cukup bagus. Mesidoro beberapa kali mampu menciptakan momentum, diantaranya pada menit ke-53. Itu bermula dari keberhasilan Irfan Jauhari memotong aliran bola Dewa United. Dia kemudian mengirimkan bola ke Mesidoro sebelum akhirnya kepada Gerard Artigas. Namun itu belum berbuah gol tambahan bagi Persis Solo. Tidak sampai di situ, Mesidoro terlibat dalam skema build-up serangan yang dilakukan Persis Solo pada menit 55. Selain itu, dia berhasil mengirimkan umpan ke Samsu Arif yang kemudian diarahkan ke Artigas. Artigas saat itu bermain lebih melebar, namun itu masih berhasil digagalkan pemain Dewa United. Jackson menilai masih ada aspek yang harus ditingkatkan Mesidoro. Salah satunya adalah aspek fisik dan pemberian menit bermain agar ia bisa menemukan kemampuan terbaiknya. Menurutnya itu perlu ditingkatkan sehingga mantan pemain Bocah Juniors itu mampu mengeluarkan permainan terbaiknya. Gelandang Persib Bandung Beckham Putra mengaku siap tampil di babak perempat final turnamen pramusim Piala Presiden 2022. Dia tidak terlalu memikirkan lawan yang akan dihadapi Maung Bandung di 8 besar nanti. Menurut dia, saat ini yang utama adalah untuk mempersiapkan tim dengan maksimal. Siapapun lawannya nanti, Persib Bandung tetap harus ekstra waspada. Sebagai juara grup C, Persib dipastikan menjadi tuan rumah. Selanjutnya, tim Maung Bandung akan menunggu hasil dari babak penyisihan grup A. Pasalnya, mereka akan menghadapi runner-up dari grup tersebut pada 2 Juli mendatang. Persib Bandung dipastikan memiliki keunggulan terkait kebugaran atas tim lawan di babak perempat final. Pasalnya, David da Silva dan kawan-kawan telah diberikan waktu libur setelah berjuang keras di babak penyisihan grup. Pelatih Robert Alberts memberikan waktu libur pada pemainnya hingga tanggal 26 Juni kemarin. Beckham Putra menegaskan, Persib Bandung masih membidik gelar juara pada Piala Presiden 2022, sehingga mereka akan fokus mempersiapkan tim dan berusaha untuk lolos ke babak selanjutnya. Selain itu, semua pemain dipastikan akan memiliki motivasi berlipat karena bermain di Bandung.
Tribuners PSS Sleman bakal dihadapkan dengan Dewa United di Stadion Manahan Solo pada hari ini Senin 27 Juni. Pelatih PSS Sleman, Seto Nurdiantoro, mengakui kekuatan sang calon lawan, yakni Dewa United. Menurutnya, Dewa United merupakan tim yang solid dan memiliki kekuatan yang cukup baik. Apa yang dikatakan Seto didasari atas keberhasilan Dewa United mengimbangi PSIS Semarang dalam laga penyisihan grup A Piala Presiden 2022. PSIS Semarang melaju ke babak selanjutnya sebagai juara grup A. Satu-satunya tim yang mampu mengimbangi Laskar Mahesa Jenar adalah Dewa United. Duel Dewa United versus PSIS Semarang berakhir dengan skor 2-2 pada 17 Juni lalu. Sementara itu, PSS Sleman sendiri menjadi salah satu korban dari PSIS Semarang. Bahkan PSS Sleman harus menelan kekalahan telak dari PSIS dengan skor 2-5 di Stadion Manahan Solo pada 14 Juni lalu. Duel PSS Sleman versus Dewa United hari ini merupakan laga terakhir kedua tim di babak penyisihan grup A Piala Presiden 2022. Oleh sebab itulah, hasil dari pertandingan tersebut akan menentukan nasib kedua tim. PSS Sleman dan Dewa United membutuhkan kemenangan jika ingin lolos ke babak perempat final. Kejuaraan Liga 1 2022-2023 hanya menyisakan 4 pekan sebelum dimulai. Namun skuad Persija Jakarta hingga saat ini belum juga lengkap. Persija menyisakan 2 slot pemain asing yang tersedia pada jendela transfer musim ini. Skuad Macan Kemayoran masih memiliki peluang mendatangkan 1 pemain asing non-Asia dan 1 pemain asing Asia. Persija hingga kini baru merekrut 2 pemain asal Eropa dari negara yang sama, yaitu Republik Ceko. Mereka adalah Ondrej Kudela dan Michael Kremenchik. Kedua pemain tersebut tentu memiliki spesialisasi yang berbeda. Kudela tampaknya akan menjadi palang pintu pertahanan Persija Jakarta. Sedangkan Kremenchik akan menjadi daya gedor tim Macan Kemayoran di bawah asuhan pelatih Thomas Doll. Kedua pemain asing tersebut disambut dengan tangan terbuka oleh The Jackmania setibanya di Jakarta. Thomas Doll mengakui jika timnya sedikit terlambat mendatangkan pemain asing. Namun, Persija masih memiliki pemain muda dan senior. Ia menyebut timnya harus melakukan persiapan ke Liga 1 meski tidak mudah setelah kalah di Piala Presiden 2022. Doll membeberkan jika pemain Asia dan pemain posisi tengah juga akan datang secepatnya. Meskipun terlambat, dia mengapresiasi langkah klub yang kini gencar melakukan perekrutan pemain asing.
PSIS Semarang tampil gemilang dalam turnamen pramusim Piala Presiden 2022. Hal ini dibuktikan dengan tim berjuluk Mahesa Jenar lolos ke babak perempat final dengan status juara grup A. PSIS Semarang mampu mengoleksi 10 poin dari 4 laga yang dilakoni dalam babak penyisihan grup A. Selain itu, PSIS Semarang juga tim yang paling produktif di Piala Presiden tahun ini. Total, tim Mahesa Jenar sudah mencatatkan 15 gol dari 4 pertandingan. Bahkan, 3 pemain PSIS Semarang masuk dalam daftar top scorer dalam ajang ini. Tercatat, Carlos Fortes sudah mencetak 5 gol. Sementara Harinur dan Jonathan Cantilada masing-masing sudah menyumbangkan 2 gol. Terkait hasil positif yang didapat, CEO PSIS Semarang, Yoyo Sukawi, mengapresiasi perjuangan para pemain yang mampu lolos dari fase grup dengan catatan gemilang. Selain itu, Yoyo juga memuja pola rotasi yang dilaksanakan tim pelatih PSIS sehingga memunculkan banyak skema dalam tim. Namun, Yoyo tetap mewanti-wanti tim besutan Sergio Alexandre untuk tidak cepat puas. Menurut dia, masih banyak pekerjaan rumah untuk PSIS dalam menatap kompetisi Liga 1 musim ini. Apalagi kompetisi ke depan cukup panjang dan butuh konsistensi. Sementara itu, pelatih PSIS Semarang, Sergio Alexandre, menilai hasil cemerlang Mahesa Jenar tidak lepas dari strategi bursa transfer yang dilakukan. Sergio mengakui jika rekrutan pemain asing mereka cukup optimal. Menurutnya, pemain yang didatangkan memiliki kualitas yang mumpuni. Dengan modal ini, dia optimis bisa meraih hasil maksimal pada Liga 1 musim depan. Brigata Kurpasut siap bedol Desa Cili 2 untuk mendukung PSS Sleman dalam laga kontra Dewa United di Stadion Manahan Solo sore nanti. Sebanyak 12.000 tiket untuk menghadapi Dewa United sudah terjual ludes pada Minggu malam. Brigata Kurpasut bahkan meminta tiket tambahan 1.000 lebih untuk pertandingan penentukan sore ini. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh wartawan Tribunnews Muhammad Nursina. Silahkan Sina. Oke, terima kasih Saradita. Semangat pagi semuanya. Dari informasi yang saya terima hingga saat ini bakal dilakukan oleh Brigata Kurpasut atau supporter dari PSS Sleman
untuk datang ke Stadion Manahan mendukung tim kesayangannya berlaga sore ini, yakni PSS Sleman. PSS Sleman akan melakoni laga pamungkas penyisian grup A melawan Dewa United untuk menentukan nasib mereka ke perempat final Piala Presiden 2022. Hasil imbang sebenarnya sudah cukup, tapi itu membuka peluang bagi Persis dan Dewa United, Persita Tangerang untuk melaju ke babak perempat final. Jalan satu-satunya bagi PSS Sleman jika ingin melangkah ke perempat final Piala Presiden 2022 ini. Dari informasi yang saya terima dari kemarin, menurut media officer Persis Solo, Brian Barcelona, nanti tiket kapasitas Stadion Manahan diberikan full untuk supporternya PSS Sleman sebanyak 95%, 5% diantaranya untuk supporter Dewa United. Kemarin saya sudah berkoordinasi dengan salah satu anggota dari BCS, itu hingga malam itu sebanyak 12.000 tiket sudah terjual habis, lalu mereka menginginkan tiket tambahan sekitar 1.000, hampir 1.900 lebih mereka meminta untuk tiket tambahan. Lalu sisa tiket lainnya nanti bakal dibagikan SS Sleman lainnya ya, mungkin ada Slemania atau Sleman Fans dan lainnya. Dari informasi yang saya terima juga, perkiraan hari ini mereka berkumpul di Stadion Maguwo Harjo mulai pukul 9 sampai 10. Nanti perkiraan berangkat dari Stadion Maguwo Harjo sekitar pukul 11 ya. Lalu nanti dari sana mereka akan berjalan, akan melakukan perjalanan ke Solo, ke Stadion Manahan melalui jalan utama Solo Jogja. Lalu nanti hampir di setiap daerah seperti Klaten nanti juga rombongan dari Brigata Kopassus akan melakukan rombongan. Perkiraan rombongan supporter PSS Sleman dalam jumlah banyak ini sampai di Stadion Manahan sekitar pukul 1 atau pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat. Nanti mereka akan mengisi sisi selatan, sisi timur, dan sisi utara di Stadion Manahan, Sarah. Begitu mungkin yang saya bisa laporkan. Untuk perkembangannya nanti akan saya update sekitar pukul 2 jika para supporter dari PSS Sleman sudah memasuki kawasan Stadion Manahan. Terima kasih. Baik, terima kasih Sina atas laporan Anda. Silakan untuk kembali bertugas. Dan Tribuners, kita akan beralih ke informasi selanjutnya. Ada Persis Solo yang dinanti laga hidup mati melawan Persita Tangerang dalam Piala Presiden 2022 nanti malam. Dan pelatih Persis Solo, Jackson F. Tiago, menuturkan intensitas latihan yang diturunkan dan fokus terhadap dua aspek penting menjelang laga melawan Persita. Jackson berharap usaha tersebut bisa diikuti dengan persembahan kemenangan pertama di Piala Presiden. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh wartawan Tribun Solo, Adi Surya Samudra. Silakan Adi. Ya, baik rekan Sarita, selamat pagi untuk Tribuners sekalian. Saya akan melaporkan terkait laga Persis Solo melawan Persita Tangerang. Berdasarkan kemarin jumpa pers sebelum laga, Jackson F. Tiago mengatakan bahwa dirinya akan melakukan sejumlah perombakan atau komposisi pemain dalam laga nanti malam. Dan beberapa komposisi ini kemungkinan besar merupakan gambaran di Liga 1 nanti. Tentu juga Jackson juga berusaha untuk membidik pemenang pertama di Piala Presiden tahun ini. Selain itu juga kemenangan itu apalagi mereka akan bertanding di hadapan supporter sendiri, dan bahkan animonya pun juga sangat tinggi seperti yang di belakang saya ini yang di Persis Store Cafe. Beberapa supporter telah memburu tiket sisa untuk pertandingan nanti malam. Dan demikian yang bisa saya sampaikan, kembali ke Sarah kita. Baik, terima kasih Adi. Di belakang Anda saat ini apakah beberapa supporter masih mendapatkan tiket atau memang sebelumnya tiket telah terjual habis secara online? Ya, untuk online sendiri kemungkinan sudah sold out untuk sejumlah tribun, dan saat ini para supporter ini memburu tiket sisa yang saat ini terjual di Persis Store Cafe. Baik, terima kasih Adi atas laporan Anda. Silahkan untuk kembali bertugas.
Kita beralih ke informasi setelahnya, yaitu setelah mendapat libur 4 hari, para pemain Persib Bandung mulai berlatih untuk bermain di babak perempat final Piala Presiden 2022. 3 pemain timnas Indonesia dikabarkan sudah kembali dan akan bergabung di latihan Persib Bandung hari ini. Ada pula 1 pemain asing asal Jepang. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh wartawan Tribun Jabar, Deansa Falevi. Silakan Deansa. Baik, Saradita dan Tribuners, dapat saya laporkan bahwa setelah para pemain Persib mendapatkan libur usai menjadi juara grup C Piala Presiden, saat ini Persib Bandung Senin tanggal 27 Juni mulai kembali melakukan latihan seperti biasanya untuk persiapan pertandingan perempat final yang akan berlangsung pada Jumat esok. Dan pada hari ini, dikabarkan sebelumnya pelatih Persib Bandung Robert mengatakan bahwa pemain timnas yaitu Baklok, Rahmat Irianto dan Ricky Kambuaya serta pemain asing Persib Bandung yang baru yaitu Daisuke Seto akan bergabung pada sesi latihan hari ini. Namun berdasarkan pantauan saya di lokasi stadion tempat Persib berlatih berlangsung, saat ini yang bergabung hanya dari Baklok dan Ahmad Irianto, sedangkan Ricky Kambuaya dan Daisuke Seto belum bisa bergabung. Hal itu tadi baru saja disampaikan oleh pelatih Persib. Dia mengatakan bahwa Ricky tidak bisa menghadiri latihan hari ini dikarenakan adanya kesalahan jadwal pembelian tiket. Dirinya mengatakan Ricky masih berada di Jakarta dan belum bisa berangkat ke Bandung. Sedangkan Daisuke ditentukan tidak dapat bermain di Piala Presiden dan akan dipersiapkan untuk Liga 1 Indonesia nanti. Peluang kemenangan Persib pada beberapa hari lalu dan memberikan istirahat membuat Beckham, pemain belakang Persib, menganggap hal ini merupakan peluang besar bagi timnya untuk meraih kemenangan pada Jumat esok, dikarenakan memiliki waktu yang lebih lama dibandingkan lawannya nanti, yaitu runner up grup A yang saat ini atau hari ini akan bertanding pada sore hari ini ya Tribuners, dan masih belum ditentukan lawannya karena akan bermain sore ini. Dan sedangkan berdasarkan pantauan saya lainnya, para pemain yang cedera seperti Ciro Alves dan Victor Igbonevo tidak ikut sesi latihan pada hari ini dikarenakan mereka berdua mengalami cedera, yang dimana Ciro mengalami cedera bahu, sedangkan Victor mengalami cedera di pipi ya Saradita. Mungkin sekian yang bisa sampaikan untuk update mengenai Piala Presiden dari Persib. Baik, terima kasih Deansa Falevi atas laporan Anda. Silakan untuk kembali bertugas. Dan Tribuners, Borneo FC Samarinda telah berhasil menaklukkan Persija Jakarta dengan skor 2-1 pada lanjutan Piala Presiden 2022 di Stadion Segiri pada Sabtu kemarin. Atas raihan 3 poin itu, pembawa Borneo FC Samarinda memuncaki klasemen sementara dengan poin 7. Pelatih Borneo FC Samarinda, Milomir Seslija, menyebutkan bahwa kemenangan yang didapat ini untuk seluruh masyarakat Kota Samarinda. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh wartawan Tribun Kaltim Muhammad Ridwan. Silakan Ridwan. Baik, terima kasih rekan Saradita. Kali ini Tribun Kaltim ingin menginformasikan terkait update pertandingan antara Borneo FC Samarinda melawan Persija Jakarta atau pertandingan yang bertajuk Derby Orange. Ya, di mana pada pertandingan tersebut Borneo FC Samarinda berhasil menang dengan skor 2-1 atas Persija Jakarta. Dengan hasil kemenangan tersebut menempatkan Borneo FC Samarinda sebagai pemuncak klasemen sementara di grup B Piala Presiden ini, di mana dia memperoleh poin 7, menggeser Barito Putra yang mempunyai poin 6. Nah, dengan hasil yang didapat demikian, pelatih Borneo FC Milomir Seslija merasa senang dengan perform dari anak asuhnya, dan juga kemenangan yang didapat dan posisi sekarang itu semua dipersembahkannya untuk masyarakat Kota Samarinda. Nah, diinformasikan juga bahwasanya saat ini Borneo FC Samarinda sudah dipastikan akan
lolos ke 8 besar dengan poin 7 itu, walau masih menyisakan 1 pertandingan. Nah, yakni melawan RAN Nusantara FC. Nah, apabila Borneo FC ini nanti melawan RAN hasilnya imbang saja, itu dipastikan sudah melaju. Namun apabila hasil kalah didapat Borneo FC, maka Borneo FC akan tetap lolos, namun hanya sebagai runner up di grup tersebut. Demikian Saradita, terima kasih. Baik, terima kasih atas informasi yang Anda sampaikan, rekan Muhammad Ridwan dari Tribun Kaltim. Dewa United FC akan menghadapi PSS Sleman dalam laga terakhir di penyisihan Grup A Piala Presiden 2022 di Stadion Manahan Solo hari Senin sore nanti. Pelatih kepala Dewa United FC, Neil Maizar, berambisi mengantarkan skuadnya meraih kemenangan atas Super Elja. Karena hasil nanti akan menentukan siapa yang akan menemani PSIS Semarang lolos ke babak 8 besar Piala Presiden. Neil menambahkan bila skuadnya siap tempur menghadapi PSS Sleman, kendati ada 2 pemain yang kemungkinan absen di laga sore nanti. Disinggung soal kekuatan PSS, Neil Maizar mengaku sudah mengantongi nama-nama pemain yang menjadi perhatiannya di laga nanti. Neil Maizar berharap anak asuhnya dapat tampil maksimal dan sesuai arahan yang diberikan. Sementara gelandang Dewa United FC, Asep Berlian, mengungkapkan kesiapan timnya jelang menghadapi Super Elja. Asep mengaku sudah siap menjalani laga menentukan kontra PSS. Ia pun mengajak rekan-rekannya untuk menanamkan semangat juang yang lebih dibandingkan para pemain lawan. Disinggung soal rencana hadirnya supporter PSS dengan jumlah besar di laga nanti, mantan pemain Madura United ini mengaku tidak ada masalah, sebab hadirnya supporter justru menambah motivasi bagi para pemain Dewa United. Diketahui Dewa United saat ini berada di urutan keempat klasmen dengan perolehan 2 poin. 3 pertandingan Dewa United mencatatkan 2 kali imbang kontra PSIS Semarang dan Persis Solo. Namun mereka menelan kekalahan dari Persita Tangerang dengan skor 2-1. Sementara PSS Sleman yang menorehkan 4 poin menduduki posisi kedua. Laga pamungkas Grup A akan mempertemukan antara Persis Solo dan Persita Tangerang di Stadion Manahan Solo pada Senin malam nanti. Diprediksi jalannya laga akan berlangsung seru dan sengit. Hal ini dikarenakan laga nanti menjadi partai hidup mati untuk mengunci 1 tiket ke babak selanjutnya. Itu pun juga bergantung pada hasil laga PSS Sleman versus Dewa United. Untuk diketahui, Persis Solo selaku tuan rumah berada di dasar klasmen dengan raihan 2 poin dari 3 laga yang telah dilakoni. Sementara itu, tim Persita Tangerang berada di urutan ketiga papan klasmen sementara dengan 3 poin. Terkait laga krusial ini, pelatih Persis Solo Jackson F. Tiago akan menurunkan komposisi terbaiknya.
Jackson mengatakan komposisi yang diturunkan merupakan gambaran dari formasi yang akan ditampilkan di Liga 1 musim 2022-2023. Komposisi itu pun tidak lupa didasarkan data yang didapatkan dalam 3 laga terakhir di Piala Presiden 2022. Menurut dia, data itu berisi jawaban yang dibutuhkan dalam meracik tim terbaik Persis Solo. Sementara itu, pelatih Persita Tangerang Alfredo Vera jelang laga ini mengatakan akan menurunkan permainan maksimal. Ia mengungkapkan kondisi para pemain Persita Tangerang dalam kondisi siap tanding. Mengenai kekuatan lawan, pelatih asal Argentina ini menilai semua tim Liga 1 sedang dalam masa persiapan dan belum dalam kondisi yang sempurna. Tribuners, hari ini laga Piala Presiden 2022 akan mempertemukan PSS Sleman versus Dewa United di Stadion Manahan Solo yang akan kick off pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sedangkan duel Persis Solo versus Persita Tangerang akan digelar malam hari pukul 20.30 di stadion yang sama. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam live update Piala Presiden 2022. Ingat, selalu jaga kesehatan di tengah kondisi pandemi ini. Saya Saradita, pamit undur diri. Sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!